Berarti tiap minggu kayaknya ada babak baru gitu ya. Kayaknya nggak habis-habis Nggak ya, habis-habis. dan juga masih menjadi sorotan publik juga, Sa. Betul, setelah kemarin laporan di Polda Metro Jaya kan sudah naik ke tingkat penyidikan begitu ya. Ini ada langkah lain yang diambil oleh tim lainnya begitu yang berseberangan yang mengatakan bahwa kalau dikatakan ijazah itu domain pribadi, berarti skripsinya domain publik dong. Nah, gimana boleh nggak ditunjukkan ke publik begitu ya? Kita akan bahas sama-sama. Ini sudah hadir bersama kami di studio Bang Adi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, Semangat pagi. Semangat Pagi. ya. Ini Wah, lalu semangat nih. hadir juga di studio bersama kami Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat Masih, pagi, Bang. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam Bang Reza, Mbak Lalu Rati. bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Andika Dian Prasetya, Koordinator Tipe UGM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Reza. Mas Andika. Ya. Baik, saya menuju Bang Azwan. Bang Azwan, gimana tanggapannya mengenai ada rencana untuk minta ditunjukkan ke publik nih mengenai skripsinya Pak Jokowi? Ya, sah-sah saja kalau publik menginginkan itu ya. Tapi kan kita kembali lagi bahwasanya skripsi itu apakah dijadikan barang bukti atau tidak. Ya kan? Dan juga domainnya kan UGM. Ya. Kalau UGM mempunyai itu ya silakan saja kalau UGM memang akan memenuhi tuntutan itu gitu. Tapi kalau buat kami sih bahwa itu sudah masuk barang bukti kan. Yang ditanyakan itu juga nanti kan semua kan ada barang bukti yang harus dibuktikan nanti di pengadilan kan. Sebagai contoh misalnya itu yang kemarin dibawa oleh UGM di Barreskrim itu loh. Ada 20 bundel seperti itu. Itu kan pasti akan jadikan barang bukti nanti selain ijazah ya. Untuk melengkapi dokumen-dokumen ketika Pak Jokowi berkuliah di UGM sampai dia selesai kayak gitu. Nah, kalau permintaan seperti itu yang diinginkan ya kalau misalnya UGM mempunyai duplikatnya ya Fisiknya. silakan saja dalam bentuk fisik gitu kan. Itu kan domainnya UGM untuk itu. Oke. Saya coba mau ke Bang Andika. Bang Andika, jadi permintaannya udah bukan lagi ijazah, skripsi, mungkin ntar transkrip nilai. Ini udah kayak mau interview kerja, Bang. Semuanya harus ditujukan kepada publik. Kenapa? Jadi pertama kan saya ingin mengatakan bahwa dokumen-dokumen daripada Pak Jokowi itu kan sudah pernah diajukan sebagai syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah maupun menjadi presiden, Pak. Nah, di sini menurut kami itu juga sudah menjadi domain publik dan tentu saja yang kami inginkan adalah keterbukaan dan kejujuran, kira-kira begitu, Pak. Ya, tapi kan memang sudah ada keterangan resmi juga dari institusi pendidikan ya ini UGM secara terang benderang memang Jokowi berkuliah dengan proses kuliah yang cukup panjang di sana harus juga dibuktikan dengan adanya fisik dari skripsi loh, Bang, skripsinya. Ya, seperti kalau kita mengamati isu yang terbaru kan seperti kemarin ada videonya Bang Rismon yang baru kan bersama dengan Profesor Sofyan Effendi ya. Itu kan sudah bisa dikonsumsi banyak orang, sudah dilihat banyak orang. Di situ kan ada pernyataan bahwa... Tapi kan sudah ada konfirmasi juga dari Prof. Sofyan bahwa menarik pernyataannya, Bang. Tidak mau ikut-ikutan dalam hal ini. Ya, betul. Tapi video itu sudah tersebar, Pak. Dan semua khalayak kan sudah melihat. Dan apapun itu kan pasti akan mendatangkan kecurigaan bagi masyarakat. Gitu. Jadi... kalau memang apa yang ditakutkan masyarakat itu kan ya sudah diperlihatkan saja seperti dokumen, seperti skripsi kalau memang ada dan lain sebagainya. Dan begini Mbak, Mas, jadi kami itu juga mempunyai data-data pembanding. Dan ya memang yang dikatakan ataupun disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi itu kan memang sedikit banyak juga match begitu. Dan tentu saja ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Barreskrim, kira-kira begitu. Maka dari itu, untuk terangnya perkara ini dan segera selesai, ya sudah saling buka-bukaan, mari kita tunjukkan, kira-kira begitu. Oke, Bang Azwan, saling buka-bukaan katanya. Ya ini kan orang yang sudah hopeless. Ya ini udah hopeless dia. Kan sudah naik ke tahap penyidikan. Ya. Kemarin teman-teman yang sebagai saksi pelapor ya sudah memberikan keterangan. Kemungkinan yang minggu depan saksi terlapor ataupun minggu berikutnya saksi terlapor.
Dan saya yakin ya nanti pasti akan disebutkan tersangka-tersangkanya ya. Yang penting begini saja, apa yang sudah dijalankan ya kita tunggu bagaimana proses di kepolisian itu. Nanti kita buka-bukaan itu di pengadilan gitu. Apapun yang diminta oleh pengadilan ya pasti akan diberikan oleh kita lah. Gitu. Berarti nggak perlu ditunjukkan ke publik sekarang ya? Ya nggak perlu lah tunjukkan publik, itu kan udah masuk barang bukti di sana semuanya ya kan. Ya, jadi ya intinya adalah ya sabar-sabar saja gitu. Apa yang dikatakan itu kan ya versinya dia udah hopeless loh menurut saya. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi waktu itu ya. Ini awalnya dari skripsi, nanti bahkan bisa Pasti. sampai sertifikat rumah saya juga dipertanyakan gitu ya. Ya bukan itu saja, nanti juga karcis bisnya mana gitu. Waktu kuliah di UGM ada karcis bisnya mana gitu kan. Mas Andi, boleh dikomentar dong, tadi kan sempat disinggung mengenai pernyataan dari Pak Sofyan, walaupun sudah ditarik, tapi ini sudah terlanjur beredar ke publik yang menyatakan bahwa Pak Jokowi IPK-nya tidak sesuai, skripsinya nggak ada, dan lain sebagainya ini. Pak Andi? Pak Azwan? Oh saya? Ya. Kan Pak Panggi nggak saya? Sorry. Jadi begini, kalau kita lihat ya apa yang dikatakan Pak Sofyan, kan langsung diralat oleh beliau. Saya curiga ini ada settingan gitu. Nggak mengalir secara natural seperti itu. Ya jangan jadi Pak Sofyan juga merasa, wah ini kenapa disiarkan, apa ya kan? Dia kan nggak mengetahui untuk itu, bahwa itu ada streaming. Ya. Dan juga kan kalau saya lihat ya, seperti ya itu ada setting-settingan ya. Ketika dia menjawab, dipaksa untuk itu, mengarahkan, diintervensi seperti itu. Ya akhirnya kan beliau sadar gitu kan. Wah ini saya dimasukkan di dalam jebakan seperti itu, makanya dia meralat untuk itu. Gitu. Ya inilah yang clear sebetulnya gitu. Ya kan? Nggak mungkin institusi UGM itu ya bisa melacurkan diri istilahnya quote unquote ya untuk masalah ini. Kredibilitasnya sangat tinggi sekali gitu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin lahir dari sana gitu. Ya memang nggak Pak Jokowi adalah yang paling ini ya karena paling tingginya sebagai presiden. Mantan presiden 2 periode pula kan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah kembali lagi saya bilang, apa sih yang mau dicari? Kenapa kita nggak tunggu aja itu di pengadilan seperti itu? Jangan buat onar lagi, akhirnya yang terjadi adalah polarisasi di masyarakat gitu. Bahkan anak kecil sendiri bisa menghujat Pak Jokowi yang dia sama sekali tidak mengerti. Ya artinya ini masalah yang sangat besar buat kita. Ya dalam artinya bagaimana kita ini seperti diadu domba pada hal-hal seperti ini gitu. Oke, Bang Andika, katanya videonya settingan dan juga ada intervensi, tanggapan Anda? Ya tidak masalah begitu. Jadi masyarakat kan melihat video dari Profesor Sofyan Effendi dan juga yang belum istilahnya belum diketahui bahwa Profesor Sofyan Effendi sebelumnya memang sudah ada janji sejak Senin dengan Bang Rismon seperti yang diceritakan pada saya. Terus kemudian baru bisa melakukan wawancara itu pada hari Rabu. Nah setelah video itu tersebar, ternyata ada hal-hal yang memaksa Profesor Sofyan Effendi untuk membuat surat tersebut. Dan kami sudah konfirmasi ya memang seperti itu. Hal-hal apa boleh disebutkan? Karena saya tidak tahu pastinya, saya tidak bisa menyebutkan. Tetapi yang jelas, dari video tersebut kan bisa dilihat ekspresi dari Profesor Sofyan Effendi, terus bagaimana beliau menjawab dan lain sebagainya. Itu kan sangat natural sekali. Jadi tidak dipaksa, tidak ditekan atau bagaimana. Ini kita konfirmasi sekali lagi, dari kubu Anda memang menduga ada tekanan kepada Prof. Sofyan sehingga yang tadinya menyatakan A, menarik pernyataan A tersebut ya? Ya sepertinya seperti itu, karena kan kalau kita lihat di materinya video tersebut, kan beliau juga menjelaskan bahwa ada saudara atau anak atau siapa yang juga masih bekerja di institusi UGM, kira-kira begitu. Dan itu kan, justru lebih balik. Ya kalau saya ya kita tuh nggak omong-omong dan katanya lah ya. Saya itu selalu mengatakan selalu dengan data dan fakta. Datanya kan ada surat yang sudah ditandatangani oleh Pak Sofyan Effendi itu. Tapi Anda menjamin bahwa tidak ada tekanan? Nggak ada tekanan, dari mana? Pak Jokowi udah nggak berkuasa kok. Bagaimana ada tekanan gitu loh. Ya menurut saya ya beliau mendapat hidayah lah. Wah ini saya salah gitu loh.
Ya, maka dia menuliskan itu, gitu kan? Kalau enggak ini kan berlebar lagi kan? Ya kan mau lebar lagi nih, bola liar lagi. Tapi tadi katanya ada keluarganya Prof yang juga masih bekerja di Ya silakan saja kalau keluarganya beliau itu ya silakan aja bersaksi. Jadikan aja saksi, berikanlah bukti-bukti yang ada gitu. Jadi jangan katanya-katanya lagi gitu lah. Bang Andika, jangan katanya. Jangan kata-katanya. Jadi double saya yang bertanya. Silakan Bang. Ya. Jadi memang bukan katanya, itu kan bisa dilihat secara fisik ya. Jadi bagaimana dalam video itu Profesor Sofyan Effendi berbicara, gesturnya, bahkan beliau tersenyum dan bahkan antusias ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, gitu loh. Jadi ketika itu ini diperpanjang dan muncul surat itu justru semakin memperjelas bagaimana cara bermain dari pihak-pihak ini kan begitu. Ini jelas kalau sudah bisa dilihat. Begitu. Ya, baik. Saya ke Bang Ipang. Bang Ipang, nampaknya ini politis sekali. Anda lihatnya gimana? Ya politisnya gimana maksudnya Bang Reza? Karena masing-masing kan kalau kita ngomong ke kasus hukum sepertinya ini sudah melebar begitu ya. Ada tuduhan masing-masing, dibilang video ada tekanan lah, mencabut laporannya mencabut keterangan yang sudah diberikan lah. Bahkan Pak Jokowi juga menyatakan ada agenda besar di balik ini. Nah. Ya itulah memang ini antara kekuatan hukum dan politik ya. Ini jadi di satu sisi persepsi mengatakan ini untuk mendelegitimasi marwah wibawa Presiden Jokowi, termasuk bangunan kekuasaan yang dia pernah bangun selama ini kan. Termasuk soal dinasti dan Gibran mengamankan posisi 2029 gitu. Nah itu sisi politiknya bisa kita lihat, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kasus yang hampir 6 bulan ini kan kemampuan mengatur napas ya, daya tahan masing-masing, kita lihat kemampuan dari pro dan kontranya, itu kan masing-masing mereka berupaya untuk meyakinkan itu publik. Nah kalau soal penilaian persepsi masyarakat, mereka punya penilaian masing-masing terhadap kasus ini. Tapi banyak yang populer karena kasus ini, orang nggak terkenal jadi terkenal udah banyak kan. Orang yang muncul ke publik. Kalau saya ya udah 15 tahun tampil di sini kan. Ini saya juga melihat aja gitu. Ya artinya mereka mendapatkan keberuntungan juga dengan adanya kasus ijazah ini. Nah kalau soal aib ya semuanya kita mungkin semuanya aib bagi negara atau bagi bangsa, ya semuanya aib bagi kita, atau memang ini ibaratnya saya punya kemaluan nggak perlu diperlihatkan lagi gitu. Jadi kita tutup aja kan gitu harusnya. Untuk menjaga trust, integritas, termasuk negara dalam hal ini, universitas dalam ini, termasuk yang lain gitu. Dan ini yang kemudian saya juga nggak yakin bahwa memang selama ini mantan presiden atau presiden yang punya hak imunitas itu nggak pernah ada yang jangankan gitu ya, anggota DPRD aja itu misalnya kasus di Depok ya, pemalsuan dokumen ijazah itu pun tidak dipenjara, hanya diberhentikan kan. Termasuk di Saburaju di NTT kan, itu juga hanya 1 tahun, itu pun warga negara asing dia warga negara asing mengaku warga Indonesia. Itu arti itu kan pejabat daerah gitu kan, apalagi ini pejabat negara gitu. Ya, termasuk kasus-kasus di negara lain kalau kita komparasi, misalnya di Presiden Hungaria, itu juga hanya diberhentikan dan dia tidak dipenjara gitu. Jadi hanya mendapatkan citranya merosot citranya saja dalam konteks itu, termasuk wali kota Jepang terakhir kan, pemalsuan dokumen ijazah juga kan. Jadi saya melihat nampaknya memang ini ya ujungnya mana yang kuat aja, dan kalau kemudian mendapatkan keuntungan, semuanya mendapatkan keuntungan. Karena kita nggak tahu dalam konteks ini, kalau misalnya selama ini pejabatnya mundur atau dikena sanksi, itu pun tidak dipidana pada pemalsuan dokumen. Selama ini kan mereka juga seolah-olah tidak mendapatkan efek jerah juga soal itu. Hanya soal etika saja kan. Jadi sanksi sosial lah. Iya, sanksi-sanksi sosial begitu saja selama ini. Inilah yang kemudian menjadi challenge, tantangan kita ke depan ya, sepertinya ya ujungnya begini aja, ya ribut bising aja. Mas Ipang, tadi Mas Andika mengatakan bahwa ini sebenarnya mempertanyakan karena ini kan didaftarkan saat menjadi wali kota, gubernur DKI, bahkan presiden 2 periode.
Tapi kalau kita menelisik boleh menarik dari pernyataan PDIP yang membersamai Pak Jokowi selama kurun waktu itu, yang justru saat ini mengatakan PDIP tidak ingin larut dalam polemik ijazah Jokowi, justru seakan lepas tangan nih Mas Ivan. Ya saya nggak tahu cuci tangan, lepas tangan atau apa ya. Yang penting kan sekarang ini kan selama UGM-nya masih memverifikasi bahwa itu valid dan itu ijazah itu benar, itu selama itu kan lebih rumit, di pengadilannya rumit, termasuk saya juga kritik Bareskrim ngurus ijazah kan ada di Indonesia cuma ada. Ada kan itu PT UN ranahnya. Itu kan juga memalukan sebenarnya ngurus-ngurus ijazah begitu kan. Jadi artinya kita ini EQ Indonesia ini jangan di bawah spanse juga gitu. Nggak boleh juga kita bodoh-bodoh amat gitu loh. Masalah ijazah harus sampai ke Bareskrim gitu. Urus pengadilan aja kan. Nah itu tadi. Kalau memang ini tidak aib, ya kalau memang ada kemaluan nggak perlu takut. Karena itu kalau kemaluan memang nggak mau perlu diperlihatkan, itu problemnya. Nah ini kan cuma ditantang, di-challenge saja. Pamerkan, misalnya UGM bilang ditantang dipamerkan ijazah sama skripsinya. Itu kan aib, kan itu problemnya juga. Tapi kalau itu nggak aib, dipamerkan pasti. Supaya ini orang-orang yang mendapatkan untungan untuk populer ini nggak ada lagi. Tutup kasus ini, karena 6 bulan ini ngatur napasnya, capek ini. Bisingnya luar biasa. Dan saya nggak tahu, betul nggak Pak Jokowi mendapatkan elektoral di sini? Populis nggak dia gara-gara kasus ini? Kira-kira itu kan juga kita harus baca, karena beliau juga nggak punya kepentingan Pilpres 2029. Tapi kalau sentimennya negatif kan repot juga. Downgrade juga, bukannya mendulang elektoral gitu, tapi justru mendowngrade beliau sendiri kan. Nah inilah rumitnya negara hukum dengan negara kekuasaan begini. Jadi maka saya bilang agak memalukan juga kita. Kalau kita lihat bagaimana proses hukum di Indonesia, berbelit-belit panjang, melelahkan, ya role modelnya kayak begini. Inilah proses hukum di negara kita. Baik. Hal yang rumit tidak disederhanakan. Ya, nanti kita akan menunggu tanggapan dari Bang Azwan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali kita lanjutkan dialog, saya ke Bang Azwan. Bang Azwan mungkin mau menanggapi, tadi katanya ini politisnya tinggi sekali kasus ini dibandingkan dengan hukumnya gitu Bang. Ya kalau kita lihat ya apa yang dikatakan Pak Panggi ini ya, kalau menurut saya ini bukan hal yang remeh-temeh lagi. Memang ijazah, tapi itu menyangkut harkat martabat seseorang, apalagi seorang mantan presiden gitu yang sudah jadi rakyat biasa, masih aja diubek-ubek seperti itu. Dia kan beliau mengatakan saya ini dihina sehina-hinanya gitu. Ya memang sudah saatnya harus kita memberikan pelajaran kepada mereka-mereka yang menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita adu domba yang tidak ada kebenarannya. Kalau fitnah dibiarkan, dia akan semena-mena. Akhirnya terjadi apa? Ya perpecahan di negara kita kan seperti itu. Ya pada dasarnya adalah kita ini menghormati hukum. Apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini adalah ya sebagai rakyat biasa dia mempunyai hak untuk bisa melaporkan kepada pihak berwajib bahwasanya saya sudah dihina dan saya punya bukti-buktinya kan begitu. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim ya memang bukanlah PT UN dong. Kan ini kan ada barang buktinya yang harus diuji karena yang dilihat adalah ijazah itu. Kan semua diambil tuh. Ada 20 bundel itu. Ya dari UGM juga menyerahkan itu, Pak Jokowi juga menyerahkan ijazah aslinya yang quote unquote katanya Roy Suryo CS itu tidak diserahkan. Mana bisa tidak diserahkan, sedangkan itu kan harus dicek. Karena ini adalah analog. Baik segi kimianya, fisikanya, terutama tinta dengan kertasnya itu, berapa lama kertasnya itu. Kan itu harus diuji coba semuanya gitu. Tidak ada katanya itu adalah fotokopi, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu. Perlu saya catat ya, Roy Suryo itu udah mengatakan 2020 udah membicarakan masalah ijazah ini gitu. Bukan 2025 ini. Yang dia-upload, yang saya lihat itu mirip yang sekarang dipertanyakan oleh beliau, yang dia cek sama dia. Bukan hanya punya Dian Sandi. Berarti ini sejalan dengan Pak Jokowi bilang ada agenda di belakangnya? Kalau ada agenda, tidak terlepas dari itu pasti ada agenda itu. Kenapa ada agenda itu? Karena itu ujung-ujung pemakzulan gitu. Sasaran antaranya adalah Pak Jokowi itu. Ya kan? Muncullah ya namanya Betor yang kita nggak tahu dari asal-usulnya, tiba-tiba dia mengatakan dengan kebohongan yang sangat besar. Sudah ada korban untuk itu. Profesor Paiman. Korban loh dia dari aksi Betor itu. Dan dia kan selalu mengaku, saya ini adalah kader senior PDIP gitu. Kan pertanyaan buat saya lagi. Apalagi dia menggeret-geret lagi partainya bahwa rata-rata pada tahun 99 itu katanya adalah nyetaknya di Pasar Pramuka itu semua anggota DPR RI mau DPRD dan juga wali kota maupun bupati itu. Ini kan pertanyaan juga buat kita. Gitu. Ada apa ini? Ya kan terjawab sendiri oleh mereka. Kita nggak menjawab, mereka akan menjawab.
Karena kebohongan-kebohongan yang ditutup-tutupi pasti akan tercium juga dari kepala sampai ekor. Kan kelihatan semua itunya gitu. Kalau agenda besar yang ada di situ, ya. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Ibaratnya kita dalam satu ruangan, banyak orang penuh nih, ada yang buang gas, saling tunjuk-menunjuk akhirnya terjadi. Kan seperti itu. Perlu ada pembuktian yang lebih lanjut kalau kita serius untuk membuka tabir ini siapa. Biasanya, ya? Biasanya nih, kalau sudah di pengadilan, sudah ada tersangka, nah ini selamatin diri masing-masing nih. Takar-takaran nih kan, ada yang nanti ada yang bilang, Pak, saya mau justice kolaborator, saya mau jadi JC, dibongkar semuanya ini. Kelihatan lah, kita lihat, tunggu tanggal mainnya saja. Gimana Bang Andika, ini memang kalau pembuktian sih ya pasti di pengadilan, tapi kalau berbicara mengenai skripsi, transkrip ya itu kan datanya tidak untuk diumbar ke publik, memang harus dirahasiakan. Apa nanti langkah lanjutan dari kubu Anda? Apakah memang laporan lagi akan dimasukkan kepada pihak kepolisian? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan ya, jadi untuk kelanjutan dari ini kan kami masih mempertimbangkan untuk gugatan baru dan kami sudah melakukan banding, kemarin kami sudah daftarkan. Terus juga mungkin akan menggugat juga ke KIP. Terus yang kedua, kami juga ingin menanggapi bahwa adanya narasi yang menyebutkan bahwa ini adalah kepentingan politik besar begitu. Jelas ini politik kepentingan besar karena yang berperan di sini adalah masyarakat, rakyat yang disuguhi dari pemilu kemarin itu pelanggaran etika yang jelas-jelas itu dipertontonkan ke masyarakat. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, jadi permasalahan ijazah ini kan bukan hanya muncul pada saat ini, tetapi pada saat itu ada Gus Nur dan Bambang Tri yang sudah dijatuhi hukuman pidana dengan tanpa adanya menunjukkan ijazah asli dipertontonkan di persidangan begitu. Kemudian muncul tokoh-tokoh baru seperti Bang Rismon ini yang kita kenal sebagai ahli forensik, terus dan lain sebagainya. Jadi masih banyak orang-orang yang berkepentingan untuk melihat ijazahnya mantan presiden ke-7 kita. Begitu. Jadi kalau ini adalah politik besar, bukan orangnya yang harus dibungkam, tetapi memang permasalahan itu harus segera dikelirkan dengan menunjukkan ijazah asli, itu akan selesai. Jadi ketika ijazah itu asli, maka ya sudah selesai dan serahkan kepada hukum begitu. Kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau seandainya ijazah itu tidak terbukti asli, ya sudah minta maaflah kepada rakyat begitu. Karena yang menanyakan kan rakyat semuanya. Jadi bukan, kalau kita lihat bukan hanya kepentingan sekelompok orang, tetapi banyak masyarakat yang ingin tahu bahwa kebenarannya seperti apa. Jadi betul agenda besar, tetapi agenda besar di sini bukan politik suatu partai atau dari kelompok tertentu, tetapi agenda besar rakyat yang ingin membuktikan bahwa kejujuran ini masih ada di Indonesia. Begitu. Oke. Bang Azwan, lagi-lagi dikatakan kalau ditunjukkan selesai begitu. Tapi kabarnya yang saya dengar pada saat gelar perkara khusus sempat ada pertanyaan itu juga ya, disampaikan oleh kubu Anda ya? Iya, jadi beginilah, kalau kita gelar perkara khusus itu kan ada pasal 41 KUHP itu kan mengatakan kalau ada novum gelar perkara akan dibuka. Kan case-nya kan sudah close ya, sebetulnya kan. Kemudian ada pihak TPU kan meminta gitu loh, kok kita nggak diundang pada saat itu kan. Dia mengatakan ada Perkap nomor 6 2019 juga tentang Kapolri bisa ada gelar perkara kalau diminta oleh masyarakat. Yang kita tunggu itu ada novum nggak? Ada novum baru nggak yang akan ditawarkan itu, di challenge di dalam gelar perkara khusus? Kan nggak ada sama sekali. Yang dikeluarkan itu ada analisis ELA, ya, ELA atau Lele itu? ELA. Oh ELA ya. Analisis itu yang dikeluarkan ya. Ternyata kan apa? Tidak ada, karena analisisnya itu ini analog kok dipakai digital. Dua kutub yang berbeda, tidak akan ketemu untuk itu gitu loh. Nah kemarin Bang Rifai ngobrol sama kita, dia bilang sempat dikatakan statement tadi, ini kita punya ijazahnya ketika ditunjukkan, apakah ini akan selesai? Betul. Mereka tidak menjawab, benar Bang? Betul itu, kenapa? Bukan ijazah kok tujuan mereka dilihat itu. Terus terang, bukan ijazah. Jadi apa tujuannya Bang? Ya tujuannya mendowngrade aja Pak Jokowi ya. Tanpa ijazah pun, apa yang dikatakan dengan penasihat hukum mereka kayak Ahmad Kozinudin tuh, ijazah tunjukkan, enggak. Ini kita udah melihat ya
gelagat-gelagat mereka ini apa gitu tujuannya. Oke. Karena kita tanyakan apa sih maksud dan tujuannya? Oke. Kebenaran, tidak bukan kebenaran tujuannya. Pembenaran atas argumen-argumen dia untuk menggiring publik negatif terhadap Pak Jokowi. Sebelum ke Mas Ipang, tanggapi sedikit Bang Andika. Singkat saja. Ya, masyarakat kan sudah bosan sebenarnya ya. Jadi dari dulu disuguhi dengan akrobat seperti ini, jadi tidak pernah ditunjukkan ijazah yang asli. Itu bukan hanya kepada orang-orang yang mempermasalahkan saja, tapi masyarakat kan juga belum pernah melihat. Gitu. Nah, ketika kita singgung ya, jadi dari masalah perkara ijazah ini muncul, itu kan sudah banyak korban sebenarnya. Seperti apa tadi Bambang Tri dan Gus Nur itu dipidana. Terus kemudian yang saat ini juga mempertonjokkan sebuah istilahnya penggerakan kekuasaan begitu atau kewenangan lah boleh kita sebut seperti itu. Ini adalah pembuktian bahwa di Indonesia ini sebenarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini apakah masih berlaku? Karena kalau kita lihat di pasal 1 ayat 3, Indonesia ini kan bentuknya adalah negara hukum, bukan negara politik. Tetapi hukum yang dipertunjukkan ini banyak sekali dipengaruhi oleh politik begitu. Bagaimana bisa seorang yang tidak bersalah kemudian diadili? Nah, ini kan tidak sinkron dengan asas-asas atau adagium hukum, yaitu nulla puna sine culpa. Nah, ini kan wong aslinya saja tidak pernah ditunjukkan. Terus kemudian ada orang-orang yang dipidana dan lain sebagainya. Ini dilihat masyarakat, ini dilihat rakyat, begitu loh. Jadi maka dari itu penyelesaian ini sebenarnya gampang. Tunjukkan ijazahnya, kemudian diuji oleh pihak yang berwenang dan yang tentunya netral. Tadi juga disebut bahwa ada uji kertas dan lain sebagainya. Secara fisik aja belum pernah dilihat kok. Apalagi nanti seperti carbon dating atau mungkin tanda tangan dan lain sebagainya. Ya, tunjukkan ke masyarakat begitu. Bagaimana caranya, bagaimana cara mengujinya, begitu kira-kira. Baik, poinnya sudah kita tangkap, Mas Ipang. Udah kusut benangnya, Mas. Gimana nih cara mengurainya? Ya, di dalam pendekatan ilmu politik saya lihat ya, apa yang disampaikan Pak Andi tadi kan ujungnya untuk menggembosi citra Jokowi, termasuk bangunan warisan Jokowi, termasuk ujungnya katanya pemakzulan Gibran karena distrust, kemudian ujung karena dinasti politik dan seterusnya. Itu kan persepsi, itu boleh saja kan. Nah, persepsi lain juga mencermati bahwa ada ketidakadilan secara politik yang disampaikan oleh Pak Andika, bahwa ada orang yang pernah dan itu nggak boleh dilupakan karena kita bangsa pemaaf dan pelupa kan, orang dipidana tanpa ada kejelasan ijazahnya asli atau tidak. Nah, itu menurut saya juga nggak fair. Itu nggak boleh, itu zolim namanya. Termasuk yang orang ini, kalau memang nanti ini ternyata ini kan persoalan mau asli nggak ada urusan kan. Mau asli arti kan beliau ini siap masuk penjara kan, itu aja risikonya. Kalau nggak asli tinggal minta maaf. Buktinya presiden di dunia nggak ada yang dipenjara karena ijazah palsu. Ini contohnya nih Presiden Hungaria, kasus terbukti ya kan, dicabut gelar doktornya Universitas Samuel Weis, mengundurkan diri sebagai presiden tahun 2012, terpaksa mundur, tidak dipenjara, hanya tekanan moral. Jadi Jokowi pun presiden sendiri sebenarnya mau diapain gitu setelah ini. Nah, itulah yang kemudian kita mencermati bahwa apalagi kasus-kasus selama ini pemalsuan dokumen hanya tidak dilantik kan, itu aja. Paling banyak punya 11 bulan, itu pun di Saburaju itu. Nah, itu artinya apa? Saya mencermati yang nggak boleh dibiarkan adalah intersubjektif. Tapi semuanya bisa dibuat empirik objektif sebenarnya. Buktinya presiden yang berkuasa saja mau mundur, artinya imunitas nggak jalan di negara tersebut. Ini kan sebagai warga negara biasa. Dia bisa tunjukkan, lihatkan. Nah, persoalan tadi, teknologi, uji tinta, uji kertas, semua orang-orang yang, itu sudah nanti, silakan di pengadilan nanti kan, di PT UN itu. Dan semuanya bisa diperlihatkan, ditunjukkan, dipamerkan, karena kalau itu memang bukan aib. Tapi kalau aib memang nggak bisa dipamerkan, nggak bisa ditunjukkan.
inilah yang kemudian menjadi tantangan challenge kita ke depan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi menurut saya ujungnya saya sudah baca semua bahwa ini memang model rumitnya Indonesia gitu. Yang rumit itu terakhir kan kasus yang dikritik di dunia itu kan di Lombok itu kan orang masuk nggak diselamatkan cepat kan. Nah begini juga hukum dibiarkan lama. Akhirnya oke, saya setuju dengan Bang Andi, terpolarisasi iya. Lama-lama ini identitas juga yang dulu kalau 2009 siapa yang buat identitas juga rusak negara waktu itu kan. Saya udah bilang jangan masuk ke isu-isu identitas. Ini perkara elektoral. Dimasukin dipaksa masuk identitas. Hampir luka kita menganga, hampir perang. Orang banyak cerai, rumah tangga berantem gara-gara itu. Nah sekarang gara-gara ijazah banyak orang yang hari ini perang urat saraf. Nggak pernah selesai ujungnya. Dan ini saya yakin ini kuat-kuatan aja nih. Kuat-kuatan aja mana yang kuat ini. Ini ngatur napas aja ini soal ini. Daya tahan ini. Kalau saya mana yang kuat daya tahannya itu aja dan tidak akan selesai. Dan tidak akan masuk penjara. Percaya sama saya. Sebetulnya sih ini kita sabar-sabar aja. Kan sudah tarafnya udah penyidikan. Sebentar lagi kan sudah bisa tahu. Tidak mungkin kan ada pasal 184 di KUHP itu kan. Ya artinya kan sudah ada alat bukti yang jelas menuju arah pidana. Itu aja kita patokan. Baik, masih panjang sebenarnya ya, walaupun waktu kita singkat dan harus mengakhiri segmen ini di sini. Terima kasih banyak